risiko belajar dari masing-masing orang itu berbeda, jadi tergantung individunya tersebut. Bisa aja dia ada yang belajar melalui visual, ada aja yang audio aja, ada juga yang audio visual. Tapi lebih mudah itu kayaknya lebih audio visual. Kita sambil melihat gambar, kita tahu misalnya dari skema kita bisa tahu alur-alurnya itu, fisiologisnya itu gimana. Jadi seperti itu. Ya, menurut saya sendiri, kalau IP audio tersebut saya lebih mengerti karena entah kenapa saya nyaman saja dengan misalnya dengar KP ataupun ya dengar KP dibanding baca buku, lebih jelas menangkapnya yang dengar KP ataupun diskusi. Kalau baca buku tersebut biasanya saya suka ngantuk dan juga sering tidak paham sendiri. Tapi hal tersebut juga saya tambah dengan misalnya mencatat, dan juga saya juga sering baca buku. Intinya saya juga memanfaatkan semua tipe belajar tersebut. Misalnya kalau capek atau mono terhadap suatu hal, saya juga sering berjalan-jalan. Jadi tidak terfokus kepada audio saja, tapi dimanfaatkan semua keempat tipe belajar tersebut dan dimaksimalkan mana yang paling kita senangi dan mana yang paling kita nyaman di sana. Jadi ini tips abang ya, karena abang suka belajar kelompok satu lagi selain itu. Jadi kalau misalnya kita KP-nya banyak, kita baca sendiri kadang, apalagi tentang anatomi misalnya yang banyak gambarnya dan pemahaman dan lainnya, memang kalau untuk abang merasa kalau belajar sendiri itu agak lama nangkapnya. Tapi kalau misalnya belajar sama-sama, kita bagi tugas, misalnya abang baca KP sekian, memahami KP ini, teman abang pahami KP ini. Jadi ada misalnya 3 KP, teman yang C KP ini. Jadi nanti setelah kita pahami semuanya, kita sharing ilmu yang kita dapat dari KP tadi. Jadi karena abang tipe audio dan abang tipe visual, abang lebih cepat nangkap apa yang abang dengarkan dari teman-teman abang. Jadi maksudnya menyempitkan waktu untuk belajar, karena kalau KP kan kita membaca, itu abang kurang nangkap kalau baca. Tapi kalau abang mendengar langsung dari orang, itu lebih cepat nangkapnya. Makanya trik abang seperti itu, membagi tugasnya dengan orang yang lain. Jadi misalnya 10 KP, abang jatah 3, teman lain 3. Nanti pas waktu sharing diskusinya, kita sharing sama-sama, langsung dapat semuanya 10 KP. Itu triknya. Ada juga yang dia tipe jenius kan, semua dibaca, bisa, itu tergantung orang. Tapi kalau abang karena nggak sanggup, ya kayak gitu bagi-bagi, dan itu alhamdulillah lebih cepat waktunya. Kalau merasa stres mungkin pernah, karena di awal-awal kan kita baru masuk kuliah, jadi mungkin proses adaptasi kita pada saat jadi mahasiswa paling stres tuh misalnya pada blok 1-2 sih sebenarnya. Pada saat blok sistem organ 1 itu kita belajar anatomi itu dari neuro, muskulo sampai tulang-tulang juga skeletal. Kalau menurut saya ngatasi stres itu solusinya kita jangan terlalu sering belajar juga sebenarnya. Mungkin kita bisa menjalani hobi kita. Misalnya saya hobi saya itu misalnya olahraga. Jadi saya menyempatkan waktu itu seperti di hari Senin, Kamis, Sabtu itu untuk bermain futsal. Bisa juga kita nonton film. Jadi habis belajar bisa nonton film langsung refreshing. Jadi nggak terlalu jenuh gitu dalam belajar. Ya, persentasenya mungkin banyak di kampus ya. Dari pagi, kalau abang itu biasanya karena tinggal di rumah di Wisma, jadi ada ngaji di rumah. Jadi selalu subuh jamaah ngaji sampai sekitar jam 6 atau jam 7, kemudian kuliah dari jam 7 sampai siang. Dan di tengah-tengah kuliah itu kalau ada waktu kosong, biasanya ya abang gunakan waktu ke sekre, terus sambil main-main juga. Jadi waktu main-main abang tuh di sekre, kalau ada kerjaan, kalau ada mau tutorial sambil baca-baca. Kemudian setelah nanti siang sampai sore, tergantung kalau ada SL lagi, SL. Kalau tidak ada, biasanya abang ngerjain sesuatu, misalnya ada yang proker ataupun hal-hal yang harus diurus, dia abang kerjakan pada siang itu sampai sore. Dan sore biasanya agendanya rapat sampai maghrib. Kalau nggak ada rapat, biasanya abang di sekre juga main-main sama yang lain, bercanda tawa, main-main musik. Pokoknya gunakan waktu yang untuk
mengukur diri, kemudian malamnya baru belajar lagi di rumah. Biasanya kalau abang kalau malam kalau misalnya nggak ada rapat, nggak ada kerjaan, itu bisa tidur cepat. Tapi kalau ada, biasanya sampai malam jam 12 malam baru bisa tidur dan ya dibangun lagi pagi. Jadi presentasinya ya rata-rata abang nggak bisa patokkan belajar sekian persen, tidak, tergantung kondisi. Ketika kondisinya itu memutuskan tuh abang fokus ke sana, maka lebih banyak fokusnya ke sana. Ketika memang lagi free, nggak ada kerjaan, ya bisa kita lakukan untuk belajar. Tips dan trik buat bagi waktu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya Lina bisa bagi waktu atau tidak, sebenarnya itu tergantung ke kitanya juga. Pertama mungkin untuk membagi waktu kita mesti list apa yang harus kita lakukan dalam sehari besok. Contoh, misalnya besok itu kita ada KP jam segini sampai jam segini. Kita tulis tuh di buku catatan kita. Terus yang kedua, kita itu bakal tutorial. Nah, kita tulis juga, oh tutorial sama si ini jam segini. Terus selanjutnya ada rapat. Pasti dong anak FK, apalagi FK UNAN, banyak banget kegiatannya. Mau akademik, non akademik itu banyak banget. Dan itu nggak bisa dihindari karena memang udah kayak kewajiban kita. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu pasti ditanya apa sih beda mahasiswa sama siswa, yaitu mahasiswa itu yaitu udah harus melatih hard skill sama soft skillnya, jadi pasti bakal sibuk. Nah, tips dari kita buat bagi waktunya itu adalah kita itu mesti melis dulu semua yang mau kita lakukan dalam sehari besok. Setelah kita list apa-apa aja yang perlu kita lakukan, nah selanjutnya kita buat deh jadwal. Berarti misalnya jadwal untuk hari Senin jam 5 sampai jam 6, oh ya aku bangun. Terus selanjutnya abis bangun kita langsung sholat, mandi dan sebagainya. Nah terus baru dari jam 6 sampai jam 7 kita siap-siap untuk kuliah. Nah baru dari jam segini sampai jam segini kita kuliah. Abis itu jam 2 sampai jam 4 kita ada skill step ataupun praktikum. Jam 4 sampai jam 6 kita baru urus organisasi, dimana kita bakal rapat. Abis itu kita mau siapin suatu acara dan sebagainya. Nah baru selanjutnya jam berapa lagi ya? Jam 6 sampai jam 7 kita istirahat tuh. Nah istirahat tuh penting, jangan lupa. Terus habis itu baru jam 8 sampai jam 10 belajar. Nah habis itu jam 10 sampai jam 11 ingat lagi apa yang mau itu. Habis itu baru muter lagi, oh ya besok aku mau ngapain lagi ya. Nah kayak gitu seterusnya. Jadi kalau seandainya kita rutin menjalani waktu yang udah kita tetapin itu, kita harus komitmen juga sama waktu kita itu. Jadi kalau memang harusnya dari jam 7 sampai jam 6 sampai jam 7 itu kita istirahat, ya udah istirahat, jangan kerjain yang lain gitu. Jadi dengan cara kita itu berkomitmen sama apa yang kita udah bikin jadwal sendiri, jadi waktu itu bakal terbagi sendiri dan bahkan bekerja juga sesuai waktunya. Jadi kita nggak bakal kelabakan nantinya pas hari-hari selanjutnya. Gimana caranya enjoy? Ya pertama kita jalani aja, terus habis itu jalanin apa yang kita suka. Ya maksudnya pasti kan kalau misalnya, jadi intinya supaya gimana sih caranya kita tuh pingin punya akademik bagus, non akademik bagus, ya udah cintai itu gitu. Dengan cara kita mencintai itu, otomatis kita langsung bisa gitu, maksudnya bisa enjoy menghadapinya. Jadi kan kuncinya ya udah kita cintai apa yang kita lakukan, jadi kita lebih enjoy menghadapi kehidupan kita. Jadi nggak kayak ih capek hari ini aku belajar ini ya. Kalau misalnya kita cuma ngeluh doang, ujung-ujungnya apa ya udah nggak dapet apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mencintai apa yang kita lakukan, kita lebih enjoy. Antigen.